Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nanti bisa mencermati beberapa penjelasan, beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Misalnya dari Safruddin Bahar, integrasi nasional itu adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Nah, yang menarik saya sampaikan di sini dari Ramlan Surbakti. Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional, identitas bangsa. Jadi sebuah proses, jadi integrasi nasional itu adalah sebuah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional. Kesatuan wilayahnya mana? NKRI. Gitu ya. Kemudian dalam satu identitas nasional. Identitas sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir dari Kurana misalkan kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Jadi warga negara memiliki kesadaran bahwa kita ini adalah memiliki identitas yang sama, yaitu sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mau Aceh, mau Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera, itu semuanya memiliki identitas yang sama sebagai warga bangsa Indonesia. Itu yang terpenting ya dari integrasi nasional. Nah, di sini ada pernyataan yang menarik ya, dari kutipan yang saya ambil dari Muhammad Hatta ya. Pernah menjadi Perdana Menteri, kemudian juga Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ditegaskan oleh Muhammad Hatta, persatuan bukan persatuan. Nah, dengan persatuan, kata Muhammad Hatta, kita maksud persatuan bangsa. Ya. Satu bangsa yang tidak dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat pelbagai paham politik. Tetapi kalau datang mara bahaya yang menimpa pergerakan, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris, kita menyusun persatuan dan kita menolak persatuan. Apa artinya? Secara garis besar, bahwa persatuan itu adalah persatuan bangsa. Ya, tidak dapat dibagi-bagi satu wilayah di Indonesia, satu identitas bersama sebagai bangsa Indonesia. Tetapi dalam persatuan itu, kata Muhammad Hatta, boleh terdapat berbagai pemahaman politik. Artinya, persatuan itu tidak lantas menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, kita mengikat bangsa Indonesia itu bukan mengikat semuanya menjadi satu, tetapi kita mengikat yang berbeda-beda itu menjadi satu ikatan, ya, satu ikatan kebangsaan Indonesia. Kalau bahasanya Pak Anies Baswedan, satu tenunan, ya, menenun kebangsaan Indonesia. Tetapi katanya kalau datang mara bahaya, kita boleh berdiri sebagai misalkan suku Sunda, suku Jawa, suku yang lainnya, agama Islam, Kristen, Katolik dan lainnya, gitu ya, ras macam-macam. Silakan itu berdiri sendiri, gitu ya, diberikan kesempatan. Tetapi ketika ada mara bahaya yang menimpa, di sana kita harus menunjukkan persatuan hati. Kata Kurana tadi, itulah kesadaran nasional. Ya. Kesadaran kita sebagai satu bangsa. Di sanalah kita harus berdiri sebaris sebagai sebuah bangsa. Kita menyusun persatuan dan kita menolak persatuan. Persatuan itu, kalau sate kan cenderungnya semua menjadi satu. Ya. Dari berbagai macam bahan gitu ya, daging misalkan, dari berbagai komponen daging bagian mana, kemudian disatukan, tadi dipaksa menjadi satu, identitasnya jadi sate, ya, tidak ada lagi
oh ini paha, ini dada, ini dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah dijadikan sate ya identitasnya melebur semuanya menjadi satu, yaitu sate. Nah, persatuan itu tidak seperti persatean, gitu ya. Sebab di dalam persatuan bangsa masih boleh berdiri paham politik yang berbeda, agama yang berbeda, suku bangsa ras yang berbeda dan lain sebagainya. Ini menarik, gitu ya. Dan Muhammad Hatta ini, kata menantunya Sri Edi Suwasono, itu sangat senang ketika Insinyur Soekarno berpidato tentang Pancasila sebagai dasar negara di dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni. Karena persatuan ini, kata Muhammad Hatta, hanya dapat diwujudkan ketika ada ruh yang mengikat. Nah, ruh yang mengikat persatuan bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Makanya Pancasila kemudian lahir sebagai kalimat pemersatu, kalimatun sawa, ya, kalimat yang disepakati oleh bersama. Nah, di atas Pancasila itulah kita membangun bangsa dan negara Indonesia. Di atas Pancasila itu kita bisa bersatu. Nah, kemudian ada yang menarik lagi, saya kutipkan ini beberapa waktu yang lalu. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pernah menyampaikan di Twitternya, energi persatuan penting didorong kuat ke depan untuk menjadi alam pikiran kolektif yang positif di ruang publik. Karena sejatinya Indonesia itu tidak hanya bineka, tetapi tunggal ika. Ini untuk merespon, ya, untuk merespon berbagai persoalan di masyarakat yang lebih mengedepankan kebinekaan, lupa pada persatuan, ya. Jadi lebih mengedepankan perbedaan-perbedaan, kemajemukan-kemajemukan yang ada di masyarakat bangsa Indonesia, tetapi lupa pada persatuan. Nah, makanya tadi kata Pak Anies ada tenun kebangsaan, ya, persatuan dalam rangka menenun kebangsaan Indonesia. Ini sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Haidar Nasir. Sudahi membidik anti kebinekaan kepada golongan tertentu tanpa refleksi. Apakah diri sendiri sudah benar-benar berpaham Bhinneka Tunggal Ika secara jujur dan otentik? Kita sering menemukan ada kelompok-kelompok tertentu yang menganggap kelompok lain anti pada kebinekaan. Ya, ketika misalkan tidak mengikuti tradisi tertentu, tidak mengikuti pakaian tertentu, budaya tertentu, dianggapnya anti kebinekaan. Jadi yang dipersoalkan adalah persoalan kebinekaan. Semuanya berkaitan dengan kebinekaan. Tetapi lupa bahwa yang dikedepankan sebenarnya bukan kebinekaannya, melainkan adalah persatuannya. Karena sejatinya Indonesia tidak hanya bineka, tetapi tunggal ika. Nah, nanti teman-teman bisa mencermati, di sini sudah dirangkum oleh tim media sosial pimpinan Pusat Muhammadiyah. Indonesia Tunggal Ika itu yang seperti apa, dan pentingnya kita mengedepankan persatuan daripada mempertajam kebinekaan. Karena kebinekaan sudah fakta, dan bagaimana fakta itu bisa tetap dipersatukan dalam satu ikatan persatuan yang kuat. Nah, baik. Kemudian tadi tentang pengertian integrasi nasional, kemudian bagaimana integrasi itu berupa persatuan bangsa, bukan persatean bangsa, kata Muhammad Hatta, dan bahwa integrasi itu bukan mengedepankan kebinekaan, melainkan justru mengedepankan ketunggal ikaan, mengedepankan persatuannya, bukan mempertajam kebinekaannya. Nah, dalam pandangan lain, Ramlan Surbakti ini mengutip dari pandangannya Miron Weiner, menyebut bahwa yang dia lebih senang dengan istilah integrasi politik.
Nah, integrasi politik itu terdiri atas 5 bagian: integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit dan massa, integrasi tingkah laku. Jadi yang dimaksud integrasi itu, kata Ramlan Surbakti itu adalah semua integrasi. Integrasi bangsa, wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku. Di sini ada penjelasannya. Integrasi bangsa itu menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional. Ini seperti halnya pengertian integrasi bangsa oleh Ramlan Surbakti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Jadi sebagai satu kesatuan wilayah NKRI, misalkan kita tunduk pada kekuasaan pemerintah pusat, gitu ya. Kekuasaan pemerintah pusat berada di atas pemerintahan daerah di bawahnya. Kemudian integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus, ya, kesepakatan terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Kita punya nilai persatuan, kita punya nilai ketuhanan, punya nilai kemanusiaan, punya nilai kerakyatan, kemudian punya nilai keadilan sosial. Itu nilai dasar minimal yang diperlukan, ya, harus disepakati bersama dalam rangka memelihara ketertiban sosial di masyarakat kita. Kemudian integrasi elit massa, tadi integrasi secara vertikal, menunjukkan adanya penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, ya, penguasa dengan rakyat biasa, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Integrasi elit massa ini diperlukan untuk menjaring partisipasi dari masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir adalah integrasi tingkah laku, ya, atau perilaku yang integratif. Ini menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Ada tingkah laku yang terintegrasi, ya, dan tingkah laku itu bisa diterima untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya dalam lingkungan masyarakat kita menyepakati adanya norma-norma di masyarakat yang bisa diterima oleh semua pihak. Berikutnya, secara garis besar, integrasi nasional yang dimaksud dalam konsep ini adalah integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Itu yang diharapkan dari konsep integrasi nasional yang dimiliki oleh kajian PKN ini. Integrasi politik tadi, dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, antara elit politik dan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat. Itu vertikal. Dan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, ya, wilayah, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Kemudian integrasi ekonomi, terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Nah, jadi daerah satu dengan daerah yang lain pasti akan saling tergantung, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Ya, ketergantungan ini akan melahirkan kerjasama antar wilayah dan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ada daerah misalnya penghasil beras yang besar, ada daerah yang sama sekali tidak memiliki pertanian padi untuk menghasilkan beras. Maka saling ketergantungan itu dimaksudkan, kerjasama itu dimaksudkan agar beras itu misalkan bisa dinikmati oleh mereka yang berada di daerah yang bukan penghasil beras, gitu ya. Dan lain sebagainya, termasuk bahan pokok kehidupan kita sehari-hari. Dan integrasi sosial budaya, ini proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda itu bisa ras, etnis, agama, bahasa,
kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok sosial budaya masyarakat. Ini yang terpenting ya. Contoh dari integrasi sosial budaya adalah kita bersedia untuk menerima orang yang berbeda ya di lingkungan sekitar kita. Itu kunci utama agar kita bisa hidup bersatu secara sosial budaya. Ada dua model strategi integrasi nasional ya yang perlu teman-teman ketahui. Ada strategi ASI dan strategi akulturasi. Dua konsep ini diambil dari konsep sosiologi dan antropologi. Yang seperti apa asimilasi? Ya. Asimilasi itu dalam bahasa Indonesia berarti pembauran, ya. Berbaur menjadi satu. Ya. Dari kata Latin assimilate menjadi sama artinya, dan dari bahasa Inggris assimilation, ya, yang artinya adalah pembauran dalam konsep bahasa Indonesia. Asimilasi ditandai adanya upaya mengurangi perbedaan yang terdapat dalam perorangan atau kelompok. Bila individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya individu dalam kelompok tersebut melebur. Saya bergabung dengan orang-orang yang berbeda secara budaya, kemudian karena kita bergabung dalam kelompok mereka yang berbeda secara budaya, maka budaya yang saya miliki melebur menjadi satu dengan budaya-budaya yang lain. Biasanya dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur-unsur budaya. Ya, budaya Sunda diterima oleh budaya Jawa, begitupun juga sebaliknya dan lain sebagainya. Nah, contoh yang paling mungkin strategi asimilasi ini untuk integrasi adalah perkawinan berbeda suku, ya, suku Jawa dengan Batak, Jawa dengan Sunda, yang membuat adanya pembauran dua kebudayaan. Dua kebudayaan yang berbeda karena tadi letak geografis yang berbeda, sehingga masing-masing melahirkan budayanya sendiri-sendiri, kemudian membaur menjadi satu karena ikatan perkawinan. Dalam kehidupan keluarga muncul pembauran antara budaya Jawa, misalkan di sini, dengan budaya Batak dan lain sebagainya. Nah, strategi yang kedua adalah strategi akulturasi. Tadi asimilasi, pembauran, sedangkan akulturasi, suatu kebudayaan dihadapkan dengan kebudayaan asing, sehingga unsur kebudayaan asing dapat diterima tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan sendiri. Nah, itu akulturasi. Kita menerima budaya lain, tetapi tidak menghilangkan budaya sendiri. Nah, dalam konsep akulturasi ini ada kebudayaan-kebudayaan yang sulit berubah dan terpengaruh budaya asing. Bahasa lainnya adalah covert culture. Jadi budaya ini sulit berubah dan tidak terpengaruh oleh budaya asing. Misalnya sistem nilai budaya, ya, keyakinan, keagamaan, ya, itu sulit berubah. Kemudian adat istiadat juga sulit berubah. Tetapi ada kebudayaan yang mudah berubah ketika berhadapan dengan budaya asing, ya, itu artinya overt culture, gaya hidup, ya, gaya hidup bangsa kita, masyarakat bangsa kita sudah mudah sekali berubah, misalkan ketika mendapatkan pengaruh dari budaya asing, ya, keseringan nonton film drama Korea saja, kita mengidentifikasi kita ingin seperti apa yang kita tonton. Ya, cara berpakaian, termasuk berbicara, ada bahasa-bahasa yang kita serap gitu dari mereka. Kemudian alat atau benda fisik, ya, itu mudah sekali berubah, kena pengaruh asing. Ya. Kemudian ilmu pengetahuan juga demikian. Nah, berbeda dengan yang tadi yang sebelumnya. Agama itu, keyakinan terhadap agama itu sulit untuk berubah. Sistem nilai budaya yang melekat pada diri kita juga sulit berubah. Adat istiadat juga demikian. Bedanya asimilasi dengan akulturasi, kalau asimilasi terjadinya pembauran sehingga identitas kedua budaya atau beragam budaya yang berbaur itu menjadi satu, tidak kelihatan lagi. Tapi akulturasi ini masih mempertahankan budaya sendiri, tetapi juga bisa menerima
memadukan dengan budaya yang lain. Oke, untuk bagian akhir tentang isu-isu aktual integrasi nasional. Ya, di dalam bidang sosial budaya tadi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan itu dapat menjadi titik pangkal permasalahan lain. Ya. Tadi ada ketidakadilan, kemudian ketimpangan di bidang ekonomi, gitu ya. Itu menjadi pangkal permasalahan lain seperti munculnya separatisme, ya, gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI, kemudian gerakan-gerakan terorisme, ya, gerakan yang melakukan teror, gitu ya, bersifat menakut-nakuti masyarakat, dan ini mengancam persatuan. Kemudian ada penyebab dari luar, ya. Pengaruh negatif globalisasi, misalnya gaya hidup yang konsumtif, hedonisme, ya. Hedonisme itu pemuja pada kenikmatan, yang penting nikmat, ya, yang penting senang, ya, tanpa memperhatikan nilai budaya yang ada. Ini menurut nilai budaya kita tidak boleh, tetapi orang yang terpapar pengaruh luar yang negatif, budaya hedon, gitu ya, itu ya tidak peduli dengan nilai budaya, tidak peduli dengan nilai agama, yang penting senang, yang penting nikmat. Kemudian individualisme ini sudah mewabah dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana lahir perilaku-perilaku individualis yang kalau saya lihat disinyalir karena semua kebutuhan hidup kita sehari-hari itu sudah terpenuhi, bahkan di dalam rumah kita sendiri. Makanya ada kecenderungan kita menjadi seorang yang individualis, ya. Walaupun hakikatnya sekalipun kita makhluk individu, ya, in dan dividen, in tidak, dividen terbagi antara jasmani dan rohani, tetapi kita tidak boleh individualis. Tapi makhluk yang namanya manusia itu justru harus menjadi makhluk sosial, gitu ya. Kemudian pengaruh negatif yang lain adalah westernisasi, ya, kebarat-baratan, ya. Harus dibedakan dengan modernisasi, ya. Westernisasi itu kebarat-baratan, pokoknya semua mengikuti apa yang terjadi di barat. Gaya hidup konsumtif, hedonisme, individualisme, westernisasi semakin memudarkan kepribadian luhur bangsa, semakin memudarkan semangat gotong royong, solidaritas, dan pasti melunturkan nilai agama. Nah, ini pengaruh dari luar yang negatif, yang ini perlu diantisipasi untuk tetap menjaga integrasi atau persatuan nasional. Kemudian yang lainnya, isu aktual integrasi nasional itu adalah dampak lain dari globalisasi, ya, memudarkan kedaulatan pemerintahan negara karena menipisnya batas geografis dan kegiatan ekonomi. Ya, dulu batas geografis demikian ketat, gitu ya. Wilayah Indonesia secara geografis seperti apa kita sudah pahami bersama. Tetapi melalui proses globalisasi, dunia menjadi datar. Apa yang terjadi di belahan bumi utara misalkan atau belahan bumi barat itu bisa kita terima informasinya hanya sepersekian detik saja, ya, atau secara langsung kita saksikan. Kemudian kegiatan ekonomi juga sekarang sudah transnasional, ya. Perdagangannya bukan lagi perdagangan nasional, tetapi perdagangan atau kegiatan ekonomi internasional. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh negara, ya, pemerintah, tetapi juga oleh sektor swasta, termasuk masyarakat kita sendiri bisa bertransaksi secara ekonomi dengan mereka yang berada di luar negara kita. Kemudian komunikasi dan transportasi semakin canggih, ekonomi negara semakin terbuka, masing-masing negara saling bergantung dengan negara yang lainnya.
Nah, ini memang tidak bisa terelakkan, ya, termasuk negara kita. Kita sangat tergantung pada negara-negara lain, bantuan-bantuan utang dari negara lain, gitu ya. Kemudian globalisasi juga menuntut warga negara untuk memiliki wawasan global dan berkompetensi global. Jadi kita harus memiliki wawasan global, sekaligus juga kita kompeten secara global. Nah, karenanya warga negara ditantang untuk menyelesaikan permasalahan global dengan berbagai arus informasi yang tersedia. Nah, inilah teman-teman semua isu-isu aktual yang berkaitan dengan integrasi nasional, terutama sekali karena pengaruh globalisasi, di mana masuknya berbagai budaya, nilai budaya asing ke wilayah negara kita, yang boleh jadi kalau kita tidak kuat, filter kita tidak kuat, gitu ya, kita bisa mengikuti pengaruh-pengaruh budaya itu terbawa pada arus yang negatif, ya, budaya konsumtif, tadi gaya hidup yang hedonisme, gitu ya, westernisasi dan lain sebagainya, ya. Sekat bangsa karena proses globalisasi yang menjadi memudar, dunia seperti seolah-olah seperti bangunan datar, gitu ya, semua bisa terlihat, gitu ya. Komunikasi yang semakin canggih, ekonomi yang semakin terbuka menyebabkan kita saling tergantung kepada negara yang lain. Nah, karena itu yang terakhir sekali lagi, kita perlu memiliki wawasan global sekaligus kompetensi global untuk bisa mempertahankan nilai budaya yang ada, ya, yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia, nilai luhur budaya bangsa Indonesia, sekaligus kita juga terbuka dengan perkembangan nilai budaya yang dibawa oleh proses globalisasi ke negara kita.